Praktikum Morfologi Akar dan Batang Rahma Natakia NIM 2502072. Dosen pengampu Selmiati MPD PhD. Mata kuliah Botani Umum Prodi Agroteknologi 2025 Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Latar belakang: tumbuhan merupakan makhluk hidup autotrof yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Salah satu bagian penting dari tumbuhan adalah sistem perakaran dan batang yang berfungsi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Akar berperan dalam menyerap air dan unsur hara dari tanah, sedangkan batang berfungsi sebagai penopang dan jalur transportasi hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Pemahaman tentang morfologi akar dan batang sangat penting dalam bidang botani dan pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanaman serta memahami adaptasi morfologinya terhadap lingkungan. Tujuan praktikum 1: mengamati dan memahami morfologi akar-akar, tipe akar, tinggang dan serabut, rambut akar, ungu akar, cabang akar. 2: mempelajari morfologi batang, bentuk luar, percabangan, ruas, buku, dan keberadaan tunas. Alat dan bahan: 1. Cutter atau parang, 2. Buku gambar atau alat tulis, 3. Sarung tangan, 4. Tumbuhan yang ada di lingkungan. Cara kerja morfologi akar: 1. Ambil tanaman padi dan kacang hijau yang masih muda. 2. Beri serangkaian membentuk pada akar dengan air. 3. Amati bentuk akar, sistem akar sanggup, monopodi dan tunggang atau dipodil. 4. Perhatikan bagian inti akar dari stem, apikal, rambut akar, dan percabangan akar. 10. Komponen urian terperinci. 5. Catat serta gambar bentuk morfologi akar masing-masing. Hasil bayam: tanaman bayam tergolong tumbuhan herbaceaceae dengan tinggi mencapai 30 sampai 150 cm tergantung varietasnya. Daun bayam berbentuk bulat, telur hingga lonjong dengan tepi daun yang rata dan tangkai daun yang panjang. Warna daun bervariasi antara hijau muda, hijau tua, hingga kemerahan tergantung spesiesnya. Bayam berkembang biak dengan biji yang berukuran kecil dan mudah tersebar oleh angin. Rumput gajah: rumput gajah dikenal berproduksi tinggi. Dalam kondisi optimal, hasil biomasa sedang dapat mencapai 250 sampai 350 ton per tahun. Produksi ini sangat dipengaruhi oleh pemupukan, penyiraman, dan frekuensi pemotongan. Kacang tanah memiliki akar tunggang yang tumbuh kuat ke dalam tanah, disertai akar cabang yang menyebar ke samping. Pada akar terdapat dintil akar, nodul, tempat hidup bakteri Rhizobium sp yang berfungsi mengikat nitrogen dari udara. Pembahasan bayam. Bayam merupakan tanaman sayuran daun yang sangat populer dan mudah dibudidayakan di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman ini termasuk ke dalam famili Amaranthaceae dan dikenal memiliki nilai gizi tinggi, terutama zat besi, vitamin A, vitamin C, dan kalsium. Bayam banyak dikonsumsi masyarakat karena mudah tumbuh, waktu panen yang singkat, serta memiliki rasa yang lezat dan manfaat kesehatan yang besar. Rukmana 2023. Secara morfologis, rumput gajah memiliki akar serabut yang kuat dan menyebar luas di lapisan tanah bagian bawah. Sistem akar ini membantu tanaman menyerap air dan unsur hara secara efisien, serta menahan erosi tanah. Batangnya tegak, berluas-luas, dan berongga. Mirip batang tebu dengan tinggi dapat mencapai 2-4 meter. Daunnya berbentuk pita panjang berwarna hijau dan tepi daun sedikit bergerigi. Bunga rumput gajah berbentuk malai padat berwarna ungu keunguan. Sedangkan biji jarang digunakan untuk berbangunan karena tanaman ini lebih sering dikembangbiakkan dengan stek batang. Kementerian Pertanian RI 2024. Kacang merupakan tanaman penting dari famili Fabaceae, Leguminosae, yang banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena bijinya kaya akan protein, lemak nabati, vitamin B, kompleks, serta mineral seperti kalsium,
Akuntansi